Saudara, setelah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menyebut ada transfer lintas negara di rekening milik FPI dan afiliasinya, kuasa hukum FPI menanggapi dengan menyatakan transfer itu berkaitan dengan pengelolaan dana kemanusiaan. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, menyatakan organisasinya mengelola bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Salah satunya adalah bantuan untuk warga Palestina. Selain Palestina, menurut Aziz, dana juga disalurkan ke Rakhine, Myanmar. Saat ini kegiatan FPI telah dilarang pemerintah karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pengurus dan anggota FPI. Ada transaksi lintas negara, maka dapat disampaikan bahwa ini membuktikan FPI dipercaya oleh dunia internasional, oleh umat Islam di seluruh dunia untuk menyalurkan dana yang mereka percayakan guna kepentingan kemanusiaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jika di luar negeri, antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu bantuan pangan misalnya dan juga konstruksi, antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sedang dijajah oleh Israel, dan juga saudara-saudara kita yang terzolimi di Myanmar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara terkait rekening Front Pembela Islam. Hal ini disampaikan Kepala PPATK seperti kami kutip dari detik.com. Ia menyatakan, ya ada. Dari penelusuran PPATK itu memang melihat keluar masuk dana dari negara lain. Sebelumnya PPATK telah memblokir 92 rekening milik FPI dan afiliasinya. Setelah sebelumnya pemerintah melarang organisasi ini, PPATK kemudian mengatakan masih terus memeriksa puluhan rekening yang diblokir. Hasil pemeriksaan itu akan diserahkan ke polisi. Pemeriksaan salah satunya untuk menyelidiki adanya transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Untuk mengulas soal langkah PPATK menyelidiki aliran transfer lintas negara ke rekening FPI, kita akan berbincang untuk mengetahui lebih banyak terkait hal ini dengan mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore. Pak Yunus, tadi salah satu kuasa hukum FPI bilang ini dananya iya lintas negara karena memang untuk dana kemanusiaan. Nah, dari pengalaman Pak Yunus, yang masuk kategori untuk diblokir, masukkah dana kemanusiaan tadi? Jadi begini, ada dua undang-undang ya yang terkait dengan masalah penghentian transaksi atau blokir ini. Kalau blokir itu di Undang-Undang Nomor 9 2013 mengenai pencegahan pendanaan terorisme. Nah, yang kita bicarakan FPI ini terkait Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau bicara pencucian uang, yang jadi masalah inti adalah apakah sumbernya itu sumber tidak sah, berasal dari tindak pidana atau bukan. Kalau berasal dari sumber yang sah, tidak ada tindak pidana pencucian uang, tidak ada ya. Nah, tapi kalau teroris financing, pembiayaan terorisme, sumbernya bisa dari sumber tidak sah, pidana misalnya, hasil pidana bisa dari sumber yang sah. Nah, dalam konteks kasus kita ini, PPATK menggunakan Undang-Undang 8 2010, ada pasal 44 ayat 1 huruf I, dengan alasan diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, dilakukan penundaan transaksi, kemudian bank-bank diperintahkan untuk melakukan penundaan transaksi dan melaporkan ke PPATK. Jadi sebenarnya kalau sumbernya sah tidak ada cuci uang sama sekali. Kalau sumbernya itu sah ya. Berasal dari sumber yang kalau disebutkan oleh sebelumnya kami wawancarai Ketua PPATK disebutkan bahwa ini ada kaitannya dengan para pemimpin dan juga anggota FPI yang diduga terlibat tindak pidana dan saat ini tengah berproses. Itu ada kaitannya atau hanya berkaitan dengan sumber uang tadi Pak Yunus? Sumber uang yang diduga juga berasal dari tindak pidana terorisme, narkoba kalau tidak salah, begitu Pak Yunus? Jadi pencucian uang itu pengertiannya adalah ada tindakan, upaya, perbuatan apapun juga yang berusaha untuk menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Jadi harus ada tindak pidananya. Ada tindak pidana, ada hasilnya,
hasilnya disembunyikan, disamarkan, sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Itulah yang namanya pencucian uang. Kalau tidak ada hasil dari tindak pidana, tidak ada pencucian uang. Jadi harus ada tindak pidana asal, predicate offense, harus ada hasilnya disembunyikan asal-usulnya, barulah itu lahir yang namanya tindak pidana pencucian uang. Kalau sumbernya sah-sah saja, tidak ada cuci uang. Oke, Pak Yunus, saya mau memperjelas lagi. Jadi yang dimaksud dengan sumber yang yang tidak bersih atau katakanlah berasal dari tindak pidana tertentu, bisa Anda sebutkan spesifik apa saja, Pak? Selain terorisme tadi. Misalnya disebutkan kan di pasal 2 Undang-Undang 8 2010, itu bisa berasal dari any crime, pidana apapun juga yang ancaman hukuman 4 tahun atau lebih. Misalnya dari hasil korupsi, narkoba, ya, tidak pidana perbankan, kehutanan, pasar modal, tidak pidana perikanan. Di situ dirinci ada 25 jenis pidana dan 26 kita sebut tindak pidana lain yang ada ataupun yang akan ada yang ancamannya 4 tahun atau lebih bisa menjadi sumber dari pencucian uang. Jadi harus berasal dari proceed of crime, hasil tindak pidana. Kalau sumbernya sah, tidak ada pencucian uang. Itu suatu konsep mendasar mengenai pencucian uang. Oke, ini terkait dengan subjek hukumnya Pak Yunus. Jadi kan disampaikan oleh pihak kepolisian, saya sudah sebutkan tadi, ada beberapa pimpinan FPI yang saat ini tengah berproses secara hukum. Apakah harus berkaitan secara langsung dengan sumber uang ini, tindak pidana yang saat ini tengah diproses, atau berlainan Pak Yunus? Bisa jadi itu diberikan terkait dengan siapa yang memberikan uang tersebut atau seperti apa? Ya, kalau tindak pidana yang sedang diproses sekarang, ada hasilnya, ada proceed of crime, dan itu disembunyikan, disamarkan, ya bisa itu jadi cuci uang, ada kaitan. Tapi bisa juga tidak pidana yang didakwakan, misalnya terkait dengan masalah-masalah terkait dengan undang-undang karantina atau Karantina kesehatan konteksnya kalau FPI ya, Pak Yunus? Kalau karantina itu kayaknya nggak ada hasil kejahatannya, itu hanya melanggar aturan yang terkait dengan karantina, ya. Apakah ada hasil kejahatan dari tindak pidana itu? Saya duga tidak ada itu. Nah, itu konteks pertanyaan saya, Pak Yunus. Ya, nggak ada. Jadi dari uang karantina apakah si pelaku menghasilkan uang? Nggak ada. Paling dia melanggar berapa persyaratan, ya, standar-standar kesehatan misalnya. Nggak ada hasil uangnya dari situ. Pak Yunus, langkah selanjutnya ketika PPATK menemukan patut diduga asal uang ini adalah dari tindak pidana tertentu dan hendak dicuci, ya, dalam bahasa hukumnya dicuci dalam kerana tindak pidana pencucian uang, langkah selanjutnya apa Pak biasanya? Jadi sebenarnya ini kan diatur dari pasal 44 ayat 1 huruf I, kemudian ada di pasal 65, 66, dan 67, ya. Kalau memang nanti PPATK sudah menghentikan 20 hari, ya, 5 hari plus 15 hari, kemudian dia bisa, kalau ada indikasi itu hasil dari tindak pidana, dia serahkan ke penyidik. Penyidik, ya. Nah, nanti penyidiklah yang memproses. Kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, dia bisa proses. Bukti permulaan yang cukup itu misalnya seperti apa, Pak Yunus? Ya, bukti permulaan itu minimal ada 2, ya. Jadi antara 5 alat bukti yang ada di KUHP pasal 184, misalnya ada bukti kesaksian, kemudian ada keterangan dari si orang yang diduga jadi tersangka, kemudian ada dokumen-dokumen. Jadi ada ahli yang memberikan keterangan juga. Bisa juga bukti-bukti transaksi elektronik sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang ITE. Kalau itu ada alat bukti terkait transaksinya bisa dipakai juga sebagai alat bukti. Spesifik ke dugaan tindak pidana kejahatan perbankan apa saja Pak yang paling dicari oleh penyelidik, ya, sebutannya di PPATK? Jadi sebenarnya hasil analisis PPATK itu atau hasil pemeriksaan bukan alat bukti sama sekali. Dia Financial Intelligence Unit, lembaga intelijen keuangan yang tidak bisa memproduce alat bukti. Yang hasil alat bukti itu adalah penegak hukum, penyidik. Nah, dari laporan hasil analisis PPATK itulah diberikan petunjuk apa yang terjadi, di mana alat buktinya, siapa pelakunya. Penyidiklah yang mencari. Kalau misalnya dari transaksi ada buktinya di bank, silakan penyidik datang ke bank.
minta alat bukti dokumen-dokumen voucher-voucher transaksi ada di bank, itulah yang jadi alat bukti. Oke. Bukan hasil analisis PPATK sama sekali. Pak Yunus, saya coba sederhanakan ya. Apakah PPATK, saya buat semacam analoginya, apakah PPATK memutuskan atau menentukan bahwa ini patut diduga ketika melihat atau mengetahui ada sumber uang dari seseorang atau beberapa orang atau kelompok yang diduga adalah kelompok kriminal, terorisme, narkoba yang sebagaimana disebutkan di undang-undang, itu yang disebut patut didugakah atau seperti apa, Pak? Jadi yang menentukan apakah itu merupakan hasil tidak pidana dan pidana apa yang terjadi yang dilakukan oleh pelaku itu penyidik. Ya, ya. Kalau diumpamakan dalam permainan bola, PPATK itu seperti midfielder, seperti gelandang, memberikan umpan kepada para penyidik. Dalam hal ini penyidiknya polisi ya. Penyidik yang lain ada jaksa, KPK, pajak, bea cukai dan BNN. Jadi PPATK bukan menentukan ini pidana, bukan ya. Yang menentukan itu adalah penyidik itu sendiri. Karena dia habis memproduksi alat bukti. Dia bisa bukti Pak Yunus, permulaan. maaf Pak Yunus, saya potong. Maksudnya ketika PPATK bilang ini ada transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan itu kategorinya adalah dari mereka yang diduga kelompok, perorangan yang terkait dengan kejahatan tertentu atau dalam jumlah yang besar yang biasanya tidak seperti itu atau seperti apa? Nah, transaksi mencurigakan ada definisinya di Undang-Undang 8/2010 ya, ada di pasal 1 angka 5. Misalnya transaksi menyimpang dari pola transaksi, kebiasaan, profil dari nasabah. Misalnya income-nya cuma berapa puluh juta, tahu-tahu transaksi ratusan atau miliaran. Ini menyimpang, mencurigakan. Transaksi diduga hasil tidak pidana. Yang ketiga, transaksi diduga untuk menghindari pelaporan. Yang keempat, kalau transaksi diminta oleh PPATK dianggap mencurigakan. Yang kelima, transaksi mencurigakan kalau bank meragukan informasi atau dokumen yang diberikan oleh nasabah. Yang terakhir keenam, mencurigakan kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan know your customer atau customer due diligence. Itu 6 ukuran transaksi dianggap mencurigakan. Menurut Undang-Undang 8/2010, diatur di pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Dan itu laporannya dari bank. Saya spesifik ke katanya kembali lagi ke kasus ini lintas negara, Pak. Tadi kembali lagi kita kutip pengacara bilang itu terkait dengan dana kemanusiaan. Jadi dari segi jumlah bisa jadi memang masuk akal kalau itu dalam jumlah besar. Kira-kira hal-hal apa lagi, Pak, yang kemudian bisa jadi patut diduga ini atau disebutkan patut diduga ini berasal dari tindak pidana tertentu misalnya di luar negeri? Jadi kalau kembali ke cuci uang itu sumber dananya harus berasal dari sumber yang tidak sah. Harus berasal dari tidak pidana ya. Itu inti cuci uang. Kalau terrorist financing yang jadi penting adalah bagaimana menggunakan uang itu. Apakah untuk kegiatan terorisme, untuk teroris, atau untuk organisasi teroris ya. Jadi bedanya di sana. Kalau cuci uang sumbernya yang penting. Kalau sumbernya sah, semuanya jadi sah, tidak ada cuci uang. Nah mengenai masalah untuk kemanusiaan, bisa aja jumlahnya besar ya. Tapi yang penting sumbernya tadi. Kalau sumber dana kemanusiaan itu dari sumber yang sah, dia sah-sah saja. Tidak akan ada pencucian uang. Yang penting sumbernya sah tadi. Dari mana uang itu berasal. Itu harus dicari. Pak Yunus, dari pengalaman Anda, ketika ada sebuah transaksi atau ada rekening dari tertentu, ketika itu disebutkan ada yang patut dicurigai nih. Selain tadi jumlah besar, apalagi Pak yang kira-kira biasanya ini memenuhi kriteria untuk disebutkan bahwa ini transaksi yang mencurigakan? Ya tadi saya sebutkan yang menentukan transaksi mencurigakan bukan PPATK ya. Suruh penyedia jasa keuangan bank ya. Bank menentukan ada 6 tadi kriterianya. Kalau 6 kriteria terpenuhi dia langsung lapor PPATK segera mungkin, paling lama 3 hari kerja. Oke. Pak Yunus, kami paham PPATK itu kan intelijen ya pekerjaannya, jadi tentu rahasia tapi tidak bisa dibuka. Tapi tentu ini menjadi penting untuk diketahui oleh publik bahwa kira-kira sederhananya ini hanya gara-gara jumlahnya besar yang ditransfer dari luar negeri ke beberapa rekening FPI, atau orang yang mengirim atau pihak yang mengirim itu patut diduga terlibat atau terkait dengan kejahatan tertentu. Apakah itu juga bisa jadi mungkin atau ada hal lain menurut dugaan Anda selama menjadi ketua PPATK ya beberapa tahun lalu? Jadi biasanya yang mengirim itu kalau ada pengiriman uang kan ada paling nggak 3 hal informasi yang penting ya. Yep. Pertama menyangkut orangnya yang mengirim atau menerima, terus rekeningnya di mana, kemudian alamatnya. 3 itu penting diketahui ya. Jadi kalau misalnya yang mengirim itu misalnya
dari orang-orang yang masuk di dalam daftar yang dibuat oleh PBB, ada UN Sanction Committee namanya. Mereka yang masuk blacklist dari PBB situ, kalau itu yang mengirim, yaitu bisa disebut itu terkait dengan pendanaan terorisme, tapi bukan cuci uang masalahnya kalau UN Sanction Committee itu. Ataupun di Indonesia bisa juga daftar DTTOT namanya, daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang diminta oleh Kapolri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibuat penetapan. Tapi itu terorisme, bukan cuci uang itu. Jadi kalau dalam kasus ini sekali lagi, saya sudah bicara dengan PPATK juga, saya lihat press release-nya, saya lihat wawancara kepala PPATK, semuanya terkait undang-undang tindak pidana pencucian uang. Belum masuk ke terorisme. Ini belum termasuk organisasi teroris, FPI dan asosiasinya. Mungkin dia termasuk organisasi sosial yang cukup radikal, mungkin bisa ya. Tapi kalau dibilang teroris kayaknya belum. Rasa-rasanya belum pernah ada penetapan untuk itu. Oke, jadi Pak Yunus lebih menduga bahwa ini terkait dengan tindak pidana tertentu begitu ya, yang kemudian coba dikaburkan asal uangnya. Itu dugaan sementara Bapak. Terima kasih Pak Yunus. Ya itu cuci uang seperti itu, menyamarkan asal-usul hasil pidana itu. Itu karena Anda katakan tadi ya, Kepala PPATK yang sekarang lebih banyak mengutip undang-undang pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang. Terima kasih Pak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, sudah berbagi pandangan dan pengalamannya selama menjadi Kepala PPATK di Kompas Petang edisi kali ini. Terima kasih Pak, sehat selalu.